Salawat berangkaikan salam, tak lupanya kita hadiahkan buat junjungan alam, buat kekasih Allah, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan, saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul membentengi diri dari pengaruh negatif globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koruptor, Tukang pecah dan sigala. Yaksika. tambahkan cabai merah yang mahal harganya. Tahu apa pemerintah itu tentang tukang pecah? Mereka hanya bisa menaikkan harga cabai semau mereka. Tok pecahku berkurang karena harga cabai yang melonjak. Akhirnya aku Selalu menangis semalaman, mengingat pacar pertamaku pergi bersama orang kantor. Ingat keluargaku yang serba kekurangan. Bapakku baru saja di PKH. Pada pelanggan, aku ingin bunuh. Koruptor. Jika telah membayar denda pun maka kayalah aku, bahagialah aku. Wahai rakyat, semoga bahagia. Isilah harimu dengan ceria. Aku kasih sayang kepadamu. pecahku yang malang karena harga cabai yang meningkat. Harga pecahku ikut meningkat. Kasihan pelangganku tidak dapat menikmati pecahku yang nikmat lagi. Kasihan sekali aku, bapak juga anak-anakku. Terlebih lagi cucu minta dibelikan motor. Beli cabai pun kewalahan cuk. Kalau begini aku hanya bisa menyalahkan orang yang menaikkan harga cabai. Entahlah, mungkin cabai meningkat karena pemerintah yang tidak jujur. Semua kebanyakan sorong. Koruptor, gara-garanya aku jadi keluargaku pun ikut sengsara. Dasar koruptor. Angka baikku, aku sudah tak punya cara lagi untuk menghidupi keluargaku. Aku benci koruptor, aku benci. Mantan pacar, aku sangat menyukainya. Aku suka. Koruptor, aku benci, sangat benci koruptor. Pergilah. Mantan pacarku, tunggulah sampai aku kaya. Aku tetap suka padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan Pelopor Hormah Al-Ustaz Marwan Hasibi SPD beserta Umi. Yang terhormat Asatidz dan Ustazah yang hadir pada pagi hari ini. Dan yang saya sayangi dan saya cintai, santriwan buat yang perjuangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la nabiyya ba'da.
pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja yang kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berikan Allah kita dapat melihat, mendengar, berbicara. Tanpa Allah kita bisa melihat, mendengar, berbicara. Sesungguhnya dia Tuhan dan Allah Maha Esa Besar berkata. Lewat berikan salam terpeluput yang kita hadiahkan pada junjungan alam, yakni penegak agama Islam, siapa lagi jika Nabi Muhammad SAW. Berdiri yang sini bukan seperti kunci yang terbang ke sana terbang ke sini, melainkan berdiri yang di sini yang menyampaikan sebuah doa kematian. Kalau kita memperhatikan filosofi kehidupan manusia kita, saya menemukan berbagai macam hal, contoh yang sangat lagi. Banyak manusia, mereka lupakan Tuhannya, mereka lupakan agamanya, mereka menyamakan yang haram dan yang halal. Kenapa? Karena mereka terus sibuk dengan dunia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ingatlah, walaupun kau memiliki harta yang melimpah, istana yang megah, maju akan mendapatkan kamu. Seorang penyair berkata, "Wa lam yamut sibatun yamut. Wal mautu nas dha'iqah." Ya, siapa yang tidak mati masa mudanya, pasti mati masa tuanya. Buatlah ibarat semoga seorang pasti akan merasakannya. Bukankah kematian datang tanpa memberitahu? Sungguh wajib. Setiap manusia ketika datangnya kematian, tidak ada pun dan menangis. Allah SWT berfirman, yakni saya 78 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fil buruji musayyadah. Artinya, dimanapun kamu berada, kematian itu akan mendapatkan kamu. Dikenali pun kamu dalam bidang yang tinggi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, orang yang siksa dalam kuburnya adalah orang sewaktu hidupnya iris dengan dosa-dosa bukan dari nilai terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jika ada kata-kata yang salah, kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat, sehingga tak terhitung sampai hari kiamat. Walaupun kita hitung dengan alat elektronik seperti kalkulator, sekali picit luar nomor, berkali-kali picit rusak kalkulator. Yang kedua, selawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada seorang aktor yang tak pernah menaiki motor, apalagi naik jektor. Siapa lagi kalau bukan intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah, Nabiuna Muhammad SAW. Beliau rela berseliputan pedang, berhujanan anak panah demi menegakkan kalimat thayyibah yang berlambang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berdirinya saya di sini bukan karena tak ada yang bersih, bukan karena untuk mencalonkan diri menjadi bupati, apalagi mencari istri. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah kata atau dua patah kata dan menjadi 1000 kata, insya Allah bermanfaat bagi kita semua, yakni membentuk generasi Qur'ani di zaman milenial. Hadirin kawan-kawan penghuni surga rahimakumullah, berbicara tentang namanya generasi. Generasi memiliki arti orang yang dilahirkan di masa hidup yang sama. Sedangkan generasi penerus bangsa adalah generasi yang melanjutkan suatu bangsa. Baik atau buruknya,
Sukses atau tidaknya suatu bangsa tergantung pada penerusnya. Lalu siapakah mereka? Tahu apa tidak? Mereka adalah pemuda dan pemudi. Bung Karno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tetapi cukup kau beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Selanjutnya, kita tidak boleh lupa bahwa pemuda-pemudi yang berkualitas tidak lahir dan hadir dalam hitungan detik saja, tetapi membutuhkan sejak usia dini, anak-anak dan usia remaja, hingga akhirnya menjadi pemuda-pemudi penerus bangsa. Syekh Mustafa Ali mengatakan bahwa di tangan pemuda-pemudilah maju dan mundurnya suatu bangsa. Pemuda-pemudi di ini zaman bukan gak pandai pengetahuan, adab dan mengaji Al-Quran ditinggalkan, teringat diri bagaikan setan. Tetapi di zaman modern ini keadaan sungguh mengecewakan. Banyak di antara kita yang telah lupa dan lalai akan keberadaan Al-Quran, terlalu sibuk mengejar materi duniawi yang hanya dipenuhi dengan angan-angan kosong belaka yang seolah tidak ada akhirnya, sampai-sampai melupakan kehidupan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas dan tegas betapa pentingnya Al-Quran dalam pembentukan generasi Qurani agar menjadi generasi Qurani yang generasi penerus bangsa yang bermental takwa. Alangkah tidak berlebihan jika masalah hati pemuda ini kita atasi dengan cara membentuk generasi Qurani. Lagi-lagi bertanya, apa itu generasi Qurani? Generasi Qurani adalah generasi yang mencintai dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman. Dengan apa? Dengan cara yang pertama, menanamkan nilai-nilai Al-Quran sejak usia dini. Keluarga adalah unit terkecil di masyarakat, tetapi memiliki peran penting bagi kemajuan suatu bangsa. Baik atau buruknya anak tercermin dari keluarganya, betul? Alangkah baiknya jika kita sebagai orang tua mengajarinya mengaji setelah sholat 5 waktu. Alangkah mulianya orang tua memiliki prinsip terhadap anaknya, tamat SD, khatam Al-Quran. Dan yang kedua, menanamkan nilai-nilai Al-Quran, menanamkan nilai-nilai keislaman, semisal mengadakan maulid Nabi. Teman-teman tahu nggak siapa Rasulullah SAW itu? Muhammadun basyaru la kal basyari bal wa kal yatuti bainal hazari. Nabi Muhammad itu manusia, namun tidak seperti manusia biasa. Apabila manusia biasa diibaratkan batu, maka Rasulullah SAW diibaratkan insan permata. Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, paling benar takwanya, paling bijak pendapatnya, paling khusyuk salatnya. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Betapa mulia akhlak beliau, sampai-sampai Allah memujinya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan kita jauhi Al-Quran agar hidup kita berkah, dijauhkan dari sifat serakah, diberi nikmat yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Kuntilanak naik sepeda malah jatuh ke lumpur. Jangan mandang-mandang saya lama-lama, takut nanti malam nggak bisa tertidur. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para juri yang dapat hadir pada siang hari ini, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, santriwan dan santriwati yang satu perjuangan dengan saya. Liusallimu saghiru 'ala al-kabiri wal marru 'ala al-qa'idi wal qalilu 'ala al-kathiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak yang kurang semangat. Bulat-bulat buah kopi, lebih bulat buah seri. Mentang-mentang saya bukan anaknya Pak Bupati. Jawab salam saya kok sepi sekali. Sakitnya sudah di sini saya ulangi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek-nenek makan kecap itu baru mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yahkumu bil adli wa huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang pertama, bukan yang kedua, apalagi yang ketiga. Yang pertama, yang paling pertama, marilah kita panjatkan, bukan panjat durian, apalagi panjat rambutan, melainkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam tak lupanya kita hadiahkan buat junjungan alam, buat kekasih Allah, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan, saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul membentengi diri dari pengaruh negatif globalisasi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mengamati fenomena kehidupan manusia khususnya di Indonesia hari ini, malaikat akan menangis, iblis pasti bersukaria. Gaya hidup mereka yang membuat kepala pendidik menjadi botak, ibu bapak pun dibuatnya tak berdaya. Begitu parahkah mereka saat ini? Jawabannya so pasti. Dan bila saudara meragukan saya, itu sih hak saudara, tapi saya akan hidangkan di hadapan saudara sejuta bukti dan satu goni fakta. Dan bila saudara masih belum percaya, berarti saudara termasuk komplotan mereka juga. Hadirin, di tengah derasnya arus globalisasi, manusia semakin lupa diri. Pornografi dan porno aksi menjadi santapan sehari-hari. Memamerkan tubuh super seksi dengan alasan hak ajaji. Ajab bukan lagi hal yang menakutkan. Sholat dianggap sebatas permainan. Dosa sudah menjadi perhiasan. Iman bukan lagi sebuah kedamaian. Allah semakin dilupakan. Inilah gambaran zaman yang semakin edan. Lantas, apa yang harus kita perbuat pada manusia-manusia yang bangga dengan perilaku bejat? Sekarang, mari kita bombata, buka mata, buka telinga untuk menyaksikan khususnya versi manusia di Indonesia yang sedang terpengaruh oleh budaya globalisasi, agar kita dapat membentengi diri dari pengaruh negatif globalisasi yang terjadi saat ini. Hadirin yang berbahagia, yang pertama, manusia di Indonesia kehilangan idola. Coba Anda tanya kepada mereka, siapa itu Umar Abdul Aziz, Tariq bin Ziyad, Khalid bin Walid, saya hakul yakin mereka pasti akan geleng-geleng kepala, seolah-olah mereka mendengar nama-nama makhluk dari planet lain. Dan coba Anda tanya kepada mereka hari ini, siapa itu Pinkan Mambo, Bondan Prakoso, Agnes Morenjo, termasuk Cristiano Ronaldo. Kalau yang ingin ditanya kepada mereka pasti akan menjawab dengan cepat tanpa sempat Anda dengar. Mereka tahu betul parfum favorit Syahrini dan hafal betul ukuran baju Lionel Messi. Ini bukan pada basa-basi, padahal Rasulullah SAW telah melarang kita untuk
mengikut atau mencontoh orang kafir. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad yang berbunyi, "Ma tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum," yang artinya barang siapa yang menyerupai satu kaum maka ialah bagian dari mereka. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, manusia di Indonesia kehilangan spirit agama. Coba Anda lihat di masjid pada hari Jumat atau ada hari acara besar Islam, berapa manusiakah yang hadir di sana? Dan coba Anda bandingkan di kala band Noah, Ungu, Kota Gigi, misalnya bikin konser di Banda Aceh, jalanan pasti macet, tiket jelas tak tersisa, pengunjung membludak, bahkan ada yang pingsan akibat terinjak-injak. Betul? Yang ketiga, manusia di Indonesia, khususnya pemuda-pemudi, kehilangan bimbingan orang tua. Orang tua super sibuk akan merampas minimnya kepada seorang anak. Seorang anak akan merasa bosan di dalam rumah. Akhirnya mereka pun lari keluar rumah, sampai-sampai bahkan ada yang lari ke narkoba, khususnya ganja. Pernahkah kita lihat orang memakai narkoba akan menjadi presiden? Tidak. Pernahkah kita lihat orang memakai narkoba akan menjadi sepintar Thomas Alva Edison? Tidak. Nah, saudara-saudara sekalian, kita rasa sih nggak pernah, yang gila sih banyak. Bahkan di tahun-tahun yang akan datang, rumah sakit jiwa akan banyak dihuni oleh pemuda-pemuda bangsa. Mungkin hari ini dapat saya sampaikan, bila ada jarum yang patah jangan simpan di dalam hati. Bila ada kata-kata saya yang salah jangan simpan di dalam hati. Kuntil anak naik sepeda mundur-mundur jatuh ke sungai, jangan lama menatap saya, nanti malam tak bisa tidur. Kopi pahit jangan diminum, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pesantren yang lain, Alhamdulillah di sana para santriwati yang sibuk menuntut ilmu. Namun ada dua santriwati yang tidak menyukai hidup anak pesantren yang sudah Ahlan bikunna syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bosan kalau di sini bunga? Sama juga bosan. Woi, yang di belakang diam kek. Tahu tuh nggak sopan. Ya, Cinta, kenapa kalian tidak memperhatikan Ustazah? Ya udah sih, Ustazah suka kita dong. Biasanya Ustazah mendingan mikir berpulang. Pernah belajar adab gak sih? Diam. Bukan begini cara mengingatkan orang yang besar. Benar. Ayo Firza, coba jelaskan bagaimana adab yang benar terhadap seorang guru. Guru layaknya orang tua kedua bagi kita. Sudah selayaknya kita menghormati mereka layaknya orang tua kita sendiri. Tanpa ilmu dari mereka, kita layaknya binatang buas belaka. Anak-anakku, Ustazah bukan kira hormat, tapi Ustazah hanya mengajarkan yang sudah selayaknya kalian ketahui. Fahim tunna? Fahimna.
boleh memberikan hiburan. Namun, hati cinta dan hubungan tak kunjung berdamai. Mereka masih belum yakin terhadap diri sendiri karena terpengaruh teman lama mereka. Kenapa bacun? Cinta, tahu nggak apa yang selama ini bikin aku nangis batu di warna? Apa? Kalau aku sih masih nggak tahu jelas apa manfaat di pesantren. Nah bener, kita sejalan. Ustazah, yang kayak gitu tuh yang harus dibenerin. Tahu tuh Ustazah, biar gak malam-malam. Ayo Ustazah, kita samperin. Assalamualaikum ya Jamila Tani. Ustazah. Jawab dulu kek salamnya. Iya. Waalaikumsalam Ustazah. Anda apa anak-anakku? Masa kalian masih tidak tahu apa manfaat hidup di pesantren? Udah tahu Ustazah, tapi masuk kota teman-teman anak yang di luar, anak kan sekolah di luar. Itu kata temanmu, yang menjalani hidup kan kamu. Yakinlah pada dirimu sendiri. Innal fata mayakulu anada walaisal fata mayakulu ana abi. Pemuda itu berpegang pada dirinya, bukan bapaknya, apalagi temannya. Setuju. Now, students, your future is created by what you do today. It's not by what they say now. Namun, cinta dan ilmu tak tinggi sadar. Dan tak tahu, akan betapa banyak berkembang keramaian di dalam pesantren yang mereka tinggali. Cinta jika tinggal di sini, Al-Quran terusan. Nonton ini di rumah kita jalan-jalan. Dia tahu mau ngapain. Jadi di rumah kita bisa jalan-jalan. Tapi Astagfirullahaladzim, Tuhan Yaumah. Islam Sebentar ya, sangat di bulan keberkah kita al-barakah. Iya, kita harus bersyukur bisa hidup di pondok ini terjaga dan aman. Setuju. Kalian dengar? Iya dong. Setuju. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. apaan sih berisik tau? Berisik banget sih, matanya juga. Udah, ayo kita balik ke rayon. Hati bunga dan cinta mulai hilang. Mereka tak sadar kaki kehidupan di pesantren yang sepenuhnya kedamaian dan barokah di dalamnya. Cinta, aku sadar pada pesantren yang ternyata damai. Kalau dipikir-pikir iya juga sih. Aku juga mulai menerima semuanya. Tapi aku sedih. Aku masih kangen mama sama papa di rumah. Ah, kamu tuh. Ustazah, ada yang sedih nih. Ada apa cinta di rumah? Ini saudara, ada yang kangen rumah. Oh begitu. Kalau gitu semuanya sini kumpul dulu. Ustazah yang memberikan nasihat. Anak-anakku, tidak ada kesuksesan dimulai dari muda. Kalau ingin sukses,
ia harus berani keluar dari zona nyaman. Dan percayalah, semua yang kalian jalani hari ini di sini, bila semuanya dijalani dengan ikhlas, pasti akan memetik hasil manisnya di suatu hari nanti. Jadi jangan sedih lagi ya. Iya Ustazah. Alhamdulillah satu. Langkah tua abada. Licik melihat LP3KB